Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memaparkan terkait filsafat sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Atika, Atikah Laili Mukrimati. Selamat menyaksikan. Semua perkembangan penelitian di bidang accounting mengalami kemajuan. Hal ini dilihat dari berbagai macam artikel seperti The Accounting Review, Journal of Accounting Research, Accounting Organization. Dari berbagai jurnal, nampak berbagai variasi pendekatan yang berbeda antara yang lain. Hal ini timbulnya pergeseran dari pendekatan klasikal atau yang sering disebut mainstream approach atau positivisme ke pendekatan yang lebih radikal atau meminjam berbagai metodologi ilmu pengetahuan sosial yang lain. Pendekatan kedua ini sering disebut adanya dengan pendekatan alternatif. Hal ini pergeseran penelitian pada pendekatan klasik merupakan salah satu pemikiran yang normatif, yang mana tampak dalam desain sistem akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipakai atau dipraktekkan untuk kegiatan sehari-hari. Dan yang kedua, adanya pemahaman akuntansi secara empiris, yaitu menitik beratkan kepada pendekatan ekonomi dan perilaku atau behavior. Sehingga nampaknya akan muncullah pendekatan yang radikal. Sehingga sebagaimana untuk memahami dasar filosofi pendekatan penelitian akuntansi, itu diperlukan klasifikasi metodologi penelitian yang dikembangkan oleh Burrell dan Morgan pada tahun 1979, yang mana dipakai untuk mengelompokkan dan mereview penelitian-penelitian yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial dan organisasi manajemen dan akuntansi. Dua dimensi independen berdasarkan atasan anggapan sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat tergolong menjadi beberapa elemen, diantaranya ontologi, epistemologi, aksiologi, sifat manusia, dan metodologi. Yang pertama adanya ontologi, yaitu cabang metafisika mengenai realisasi, berusaha mengungkapkan ciri segala yang ada, baik ciri yang universal maupun yang khas. Jadi ontologi merupakan pengetahuan yang mengacu kepada apa yang dianggap dalam penelaannya atau apa yang hendak diketahui melalui kegiatan penelaah. Dan epistemologi yaitu cabang filsafat menyelidiki secara kritis hakikat, landasan, batasan-batasan, dan patokan. Landasan epistemologi menentukan cara-cara yang dipakai untuk memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Yang ketiga adanya aksiologi, yaitu telaah mengenai nilai-nilai, sedangkan teologi telaah tentang tujuan pemanfaatan pengetahuan-pengetahuan, di mana aksiologi dan teologi mengacu pada nilai-nilai yang dipegang dalam menentukan prioritas bidang penelitian dan menerapkan serta memanfaatkan pengetahuan. Yang keempat adanya metodologi, mana metodologi adalah cara-cara yang ingin dipilihkan, sedangkan adanya anggapan tentang sifat manusia menunjuk pada hubungan antara manusia dengan lingkungan, yaitu perilaku manusia dan pengalaman-pengalaman yang ditunjuk yang dibatasi oleh lingkungannya, atau manusia yang dipandang memiliki otonomi, kebebasan, dan mampu menciptakan lingkungan yang dikehendakinya. Keterkaitan klasifikasi metodologi penelitian manajemen dan akuntansi, Burrell dan Morgan beranggapan tentang sifat ilmu pengetahuan dikelompokkan menjadi dimensi yang objektif dan subjektif. Pada sifat objektifnya, yaitu menitik beratkan sifat yang objektif dari realitas ilmu pengetahuan dan perilaku manusia. Sedangkan pada sisi subjektifnya
menitikberatkan pada sifat subjektif dari realitas, ilmu pengetahuan, dan perilaku manusia. Pada dimensi lainnya, ada dua alternatif pendekatan keberadaan masyarakat. Yang pertama terkait dengan keteraturan, order, dan stabilitas untuk menjelaskan mengapa masyarakat cenderung bersama. Dan kedua, menitikberatkan pada pembagian yang mendasar dari kepentingan, konflik, dan ketidakadilan distribusi kekuasaan pada gilirannya, sehingga menimbulkan perubahan radikal. Pada anggapan objek yang terpisah dari subjektif membawa konsekuensi adanya perbedaan antara observasi dan teori yang digunakan untuk menggambarkan realitas empiris. Adanya observasi terhadap dunia nyata yang terpisah dari teori, dan observasi tersebut digunakan untuk menguji validitas ilmiah dari teori. Hal ini pengujian empiris dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama, dalam pandangan aliran positivis, ada teori dan seperangkat pernyataan hasil observasi independen yang digunakan untuk membenarkan atau memverifikasi kebenaran teori atau bersifat valid. Yang kedua, dalam pandangan Popperian, karena pernyataan hasil observasi merupakan teori dependen dan fallible, maka teori-teori ilmiah tidak dapat dibuktikan kebenaran, tapi memungkinkan untuk ditolak atau valid. Dari dua cara pengujian empiris, para peneliti manajemen dan akuntansi menggunakan cara yang pertama dengan metodologi hipoteliko-deduktif untuk menjelaskan ilmiah tidaknya suatu penelitian. Suatu ilmiahnya penelitian dapat disimpulkan atau harus memenuhi tiga komponen. Yang pertama, harus memasukkan satu atau lebih prinsip-prinsip umum atau hukum. Yang kedua, harus ada prakondisi yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan hasil observasi. Dan yang ketiga, harus adanya satu pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang sedang dijelaskan. Dari kedua dimensi yang independen, jika digabungkan akan membentuk kerangka klasifikasi metodologi penelitian manajemen dan akuntansi yang interpretif, radikal, humanis, dan struktural. A. Interpretif. Pada pendekatan interpretif ini berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman yang di dalamnya ilmu sosial, dan memfokuskan pada sifat subjektif. Serta berusaha memahaminya dari kerangka pemikir objektif yang sedang dipelajari. Jadi fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas, bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka. Atas dasar alasan munculnya permintaan akan penggunaan pendekatan interpretif dalam melakukan penelitian dan dengan memberikan tekanan pada persepsi dan penjelasan yang diberikan oleh partisipan, harapannya didapatkan pemahaman akuntansi yang lebih baik. Di samping itu, dengan munculnya result question dari proses penelitian, diharapkan masalah yang diteliti dapat didekati secara nyata. B. Radikal, humanis, dan strukturalis. Pendekatan radikal memandang masyarakat terdiri dari elemen-elemen yang saling bertentangan satu sama lain dan diatur oleh sistem kekuasaan yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan keterasingan dalam segala aspek kehidupan. Pendekatan ini berhubungan dengan pengembangan pemahaman akan dunia sosial dan ekonomi dan juga membentuk kritik terhadap status quo.
Radikal strukturalis memfokus pada konflik mendasar sebagai produk hubungan antar struktur individu dan ekonomi seperti surplus value berhubungan kelas struktur pengendalian. Sedangkan radikal humanis menitikberatkan pada kesadaran individu, keterasingan manusia, dan berbagai kedua hal ini didominasi oleh pengaruh ideologi. Dan perbedaan radikal strukturalis dan humanis terletak pada dimensi objektif subjektif, di mana radikal strukturalis bersifat memperlakukan social world sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan yang terpisah dari manusia tertentu, sementara radikal humanis memfokus pada persepsi individu dan interpretasinya. Selanjutnya ada pendekatan mainstream atau positivis. Pendekatan ini tidak dapat terlepas dari perkembangan filsafat ilmu sejak abad 17 dengan munculnya pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalisme menegaskan menggunakan prosedur tertentu dari akal manusia kita dapat menemukan pengetahuan dalam arti yang lebih ketat, yaitu pengetahuan dalam arti apapun tak mungkin salah. Sebagai reaksi teori rasionalis, timbulnya teori empiris. Jean-Luc Berkeley dan David Hume berharap menemukan suatu basis untuk pengetahuan kita dari pengalaman indrawi, tetapi mereka menemukan pengalaman indrawi menghasilkan informasi tentang dunia jauh kurang daripada yang mereka diharapkan. Sehingga Hume lebih jauh menyatakan bahwa pandangan mengenai apa yang terjadi sekitar kita semata-mata diakibatkan oleh konstitusi psikologis yang aneh dari makhluk manusia. Sehingga Hume mengklaim dua macam perkembangan. Yang pertama, penyempurnaan teori empiris. Yang kedua, usaha mencari suatu cara memodifikasi kesimpulan-kesimpulan agar dapat mengembangkan suatu teori kompromi, yaitu menerima tuntutan kaum empiris dan mencoba menyelamatkan beberapa unsur teori rasionalis. Dan golongan filsuf yang berusaha menggabungkan empirisme dengan rasionalisme adalah yang sering disebut positivisme. Ada dua epistemologi kaum positivis yang selalu berkaitan dengan metodologi penelitian akuntansi, yaitu logical empirism atau logical positivism dan falsificationism, yang selanjutnya dikembangkan lagi menjadi teori sebagai suatu struktur oleh Thomas Kuhn dan Imre Lakatos, dan anarki epistemologi menurut Paul Feyerabend. Induktivisme yaitu suatu teori positif yang mengemukakan bahwa ilmu itu bertolak dari observasi. Positif logis atau logical positivisme menganggap bahwa hipotesis harus dibuktikan atau konfirm dengan penelitian. Dari teori ini didasarkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan. Setelah masalah itu ditentukan dan dipecahkan dalam bentuk hipotesis, maka akan menunjukkan dua variabel atau lebih yang kemudian dibuktikan kebenarannya atas hipotesis tersebut. Dari pembuktian hipotesis tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan secara nyata atau berdasarkan fakta,
Kemudian apakah hipotesis tersebut bisa sesuai atau terbukti kebenarannya, maka bisa terbentuk suatu teori atau bisa disebut sebagai sebuah teori. Dalam perkembangannya, untuk mengatasi masalah pada logical positivisme ini dikembangkan dengan empirisme logis, yaitu suatu metode statistik induktif dan pandangan bahwa ilmu berawal dari observasi yang pada akhirnya dibenarkan melalui akumulasi observasi dengan memberikan dukungan pada konklusi, yaitu dalam menghadapi masalah terhadap observasi yang selalu berkaitan dengan kesalahan pengukuran. Kemudian suatu teori juga bergantung pada observasi yang kemudian diinterpretasikan dalam konteks pengetahuan yang sebelumnya. Falsifikasionisme, yaitu pengembangan teori dari Karl Popper, merupakan pendekatan dengan membuktikan kesalahan dari suatu hipotesis yang menunjukkan pada pendekatan sebelumnya, yaitu induktif, dengan membuktikan kebenaran hipotesis. Pada pendekatan ini bahwa observasi selalu diawali oleh suatu sistem yang diharapkan. Jadi ilmu pengetahuan itu berawal dari observasi yang berbenturan dengan teori yang ada. Jadi dalam hipotesis yang diuji secara empiris itu tujuannya untuk menolak hipotesis. Jadi kalau misalkan teori itu disalahkan, maka teori tersebut ditolak. Teori yang tahan uji dari falsifikasi ini merupakan teori yang kuat dan diterima sementara dengan benar. Jadi yang belum terbukti kesalahannya itu secara jelas menggunakan hipotesis yang tidak dapat dibuktikan salah dengan cara observasi, maka dihasilkan teori yang tidak valid dan belum terbukti kesalahannya. Dari pemecahan masalah tersebut diwujudkan dalam teori yang mungkin bisa disalahkan secara empiris. Teori yang bertahan dan tidak dapat disalahkan maka dapat diterima secara tentatif untuk dapat memecahkan suatu permasalahan. Teori sebagai struktur. Dalam teori sebagai struktur ini ada dua, yaitu riset program Imre Lakatos dan paradigma revolusi dari Thomas Kuhn. Dalam program Imre Lakatos ini sebuah struktur yang terdiri dari asumsi-asumsi dasar. Dari asumsi dasar tersebut, di dalam perkembangannya suatu ilmu tidak dapat dinilai oleh teori yang terisolasi, tetapi oleh berbagai teori. Dari riset program ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama hardcore dan negatif heuristik. Hardcore berisi asumsi-asumsi dasar dari riset program. Kemudian negatif heuristik adalah suatu kesepakatan oleh anggota riset program untuk tidak mempertanyakan hardcore. Yang kedua itu protective built-of auxiliary hypothesis, yaitu suatu perangkat asumsi tambahan yang mengalami penyesuaian untuk mengelilingi atau melindungi hardcore. Yang ketiga positive heuristik, merupakan arahan ilmuwan yang bekerja di sekeliling protective built-of auxiliary hypothesis dengan mendefinisikan masalah, pembentukan hipotesis tambahan, dan melihat anomali. Kemudian yang terakhir perkembangan dan kemunduran riset program, yaitu harus meningkatkan koherensi untuk memetakan program bagi riset masa datang,
Kemudian mengarahkan positif heuristik harus mampu menemukan fenomena baru. Teori sebagai struktur yang kedua yaitu paradigma dan revolusi Thomas Kuhn tahun 1972. Teori ini penekanannya pada sifat revolusioner dari suatu kemajuan ilmiah dan peranan penting oleh sifat-sifat sosiologis masyarakat ilmiah. Suatu kemajuan pengetahuan merupakan hasil revolusi dan kemajuan yang berakhir terbuka atau open-ended progress. Filsafat ilmu dan perkembangan akuntansi. Dari berbagai pandangan beberapa ilmuwan dalam perkembangan akuntansi dapat ditinjau dari berbagai pendekatan yang melibatkan filsafat ilmu yang sering digunakan dalam ilmu alam. Dari penelitian ke penelitian terdapat penerapan-penerapan yang jelas terhadap filsafat ilmu tersebut. Dari yang pertama yaitu paradigma Kuhn telah digunakan oleh Wells pada tahun 1967 dan Satta 1977 untuk menjelaskan perkembangan akuntansi pada saat ini. Yang kedua, dalam literatur metodologi penelitian akuntansi, dalam kata induction sering digunakan sebagai pandangan scientific approach, yaitu pada Moss. Yang ketiga, Kaplan mengatakan bahwa kemajuan dalam konstruksi teori memerlukan adanya berbagai metode untuk mengidentifikasi berbagai pendapat yang valid. Kemudian yang keempat, falsifikasi Popper dalam metodologi penelitian akuntansi dalam bentuk hipotesis nol. Kemudian yang kelima, Danos, yaitu akuntansi sebenarnya berada pada tahap presens dan selama ini tidak ada paradigma penting yang muncul dan mendominasi akuntansi. Dan yang keenam, pendekatan research programmers oleh Lakatos seperti akuntansi sumber daya manusia. Dalam contoh-contoh penelitian filsafat ilmu kedepannya dapat digunakan dalam memahami perkembangan akuntansi untuk saat ini, dan penerapannya pun sudah beberapa ada yang membuktikan atau menjelaskan teori-teori yang sebelumnya atau terdahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.